Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pendahuluan imunologi, di mana ini adalah awalan sebelum kita mempelajari tentang imunoserologi. Seperti apa imunologi, kemudian bagaimana cara kerjanya, komponennya apa saja, akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kata kuncinya adalah jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Oke, apa itu imunologi? Imunologi adalah kalau kita pecah gitu ya, imuno dan logos. Imuno itu kekebalan gitu ya, kemudian logos adalah ilmu. Jadi imunologi kalau kita sarikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dalam tubuh manusia. Jadi sistem imun tubuh kita ini bisa bekerja kalau mengenal sesuatu yang asing, seperti itu. Nah, ruang lingkup imunologi sendiri pertama yaitu peranan fisiologi sistem imun dalam keadaan sehat maupun sakit. Jadi sistem imun itu tidak hanya bekerja kalau kita sakit saja gitu. Misalkan seperti pandemi ini gitu ya, pandemi COVID, kemudian hanya bekerja pada saat COVID, ya tidak gitu. Tidak seperti itu. Jadi mau sehat mau sakit sistem imun akan tetap terus bekerja begitu. Kemudian malfungsi sistem imun pada gangguan imunologi ya, atau contohnya adalah penyakit autoimun. Banyak sekali macamnya, ada Sjogren syndrome, kemudian ada SLE, kemudian ada banyak lainnya begitu ya. Hipersensitivitas contohnya adalah reaksi alergi, reaksi transfusi begitu. Defisiensi imun, penolakan alograf atau transplantasi. Bisakah kita melakukan transplantasi? Jawabannya bisa. Contohnya sekarang banyak gitu ya, bahkan ada beberapa lini berita di beberapa waktu yang lalu, ada suatu wilayah yang ternyata tuh beramai-ramai. Jadi suaminya itu ada beberapa pasangan suami istri gitu ya, suaminya gagal ginjal terus kemudian istrinya mendonorkan, seperti itu. Itu bagian dari transplantasi. Cuman dari beberapa referensi yang saya baca, transplantasi itu memang ada kaitannya genetik, kemiripan genetik, atau diambil dari yang kembarnya identik begitu. Sekalipun mirip dan identik gitu ya, tetap saja ada reaksi penolakan. Itu adalah reaksi yang normal seperti itu, karena kan tubuh kita sudah disetting oleh Sang Pencipta untuk mengenal ini punya diri sendiri, ini yang dari dalam tubuh. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang asing pasti akan melakukan reaksi seperti itu. Karakteristik fisik, kimiawi, dan fisiologi komponen sistem imun in vitro, in situ, dan in vivo. Nah, kalau kita bicara tentang imun begitu ya, tidak asing, ada vaksin, ada vaksinasi, sama imunisasi. Bedanya di mana? Kalau vaksin gitu ya, seperti yang sedang booming saat ini, yaitu mulai pemberian informasi tentang kegiatan vaksinasi COVID-19 seperti itu. Vaksin adalah produk biologi berisi antigen. Antigen itu dari katanya antibody generator gitu ya. Jadi ketika ada antigen, antibodinya tuh langsung akan bekerja begitu ya. Kalau tidak ada antigen, bagaimana si antibody itu, sel B ini namanya akan jadi naif, polos. Jadi dia tidak jadi naif atau polos lagi ketika sudah ketemu sama antigen. Nah, produk biologi berisi antigen yang jika diberikan kepada seseorang dapat menimbulkan kekebalan. Jadi produknya isinya antigen, biasanya virus yang dilemahkan atau yang diinaktivasi, sehingga walaupun sudah diinaktivasi tidak mungkin lagi menyebarkan penyakit. Jadi dia malah merangsang pembentukan sistem imun. Kepada seseorang dapat menimbulkan kekebalan secara spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Contohnya ini gitu ya, vaksinasi COVID-19 atau vaksinasi BCG atau vaksinasi DPT dan lain sebagainya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin. Jadi nama kegiatannya vaksinasi gitu ya, pemberian vaksin dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi sistem imun tubuh kita, terutama yang sistem imun spesifik, ketika di dalam tubuh kita ada virus COVID misalkan, maka antibodi yang menyerang adalah antibodi khusus untuk COVID.
Kalau misalkan ada demam berdarah, denggi katakanlah, ya denggi gitu. Jadi tidak saling bertubrukan satu sama lain begitu. Kemudian imunisasi yaitu proses yang menyebabkan, jadi prosesnya menyebabkan seseorang itu menjadi imun. Jadi kan sudah dimasukkan vaksin, kemudian ada proses di mana di situ seseorang tersebut menjadi kebal sehingga tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Tadi vaksinasi proses memasukkan vaksin, contohnya adalah bakteri atau virus yang dilemahkan atau diinaktivasi. Contoh vaksinasi itu ada BCG, polio, DPT, kemudian ada juga yang vaksin hepatitis B. Banyak sekali jenis vaksin seperti itu, polio, kemudian lagi ada COVID-19 seperti itu. Nah, imunisasi pada dasarnya ada aktif melalui vaksinasi dan pasif, yaitu ASI atau antibodi bawaan dari ibu pada saat hamil. Jadi ketika kita mempelajari imunologi, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah yang pertama bersyukur, karena tidak semua orang memiliki sistem imun yang baik begitu ya. Ada juga orang yang ditakdirkan dengan mengalami gangguan autoimun. Selanjutnya yang kedua adalah berterima kasih kepada ibu kita gitu ya. Entah apapun yang ditakdirkan, entah orang tua kita itu baik atau buruk karakternya, tetap kita harus berterima kasih karena melalui ibu kita bisa mendapatkan kekebalan secara alami begitu. Bayangkan saja sudah 9 bulan mengandung, kemudian ditambah lagi melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, otomatis kalau tanpa perjuangan ibu kita tidak mungkin bisa seperti sekarang gitu, sehat, kemudian diberi kemudahan, diberi kelancaran gitu. Jadi hal yang kalau kita tekankan kalau mau belajar imun adalah satu, bersyukur atas apa yang sudah diperoleh, entah itu hal yang susah, senang, sedih, kecewa dan sebagainya, tetap disyukuri. Yang kedua adalah berterima kasih kepada orang tua kita gitu. Karena kalau kita mau nanti bicara ke belakang gitu, kita akan menyadari bahwa pentingnya ibu itu luar biasa seperti itu. Oke, kemudian sistem imun, sistem pertahanan yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga manusia dari benda-benda yang asing bagi tubuh manusia. Fungsi sistem imun sendiri sebagai pertahanan, terutama kalau ada invasi penyakit begitu ya. Kemudian hemostasis tubuh dan peremajaan. Jadi tubuh kita itu ya tetap ada regenerasinya seperti itu. Imunitas respon molekul, innate immunity begitu, atau imunitas bawaan, atau ada beberapa referensi yang menyatakan sebagai imunitas non spesifik. Semuanya sama kok, intinya adalah dia kerjanya non spesifik. Dan imunitas non spesifik yang perlu digarisbawahi adalah kerjanya dalam hitungan menit sampai ke jam. Jadi sangat cepat karena dia tidak spesifik begitu. Lain cerita dengan adaptive immunity atau imunitas dapatan atau imunitas spesifik. Kalau dari katanya spesifik berarti begitu ya, sistem imun ini kerjanya butuh waktu. Jadi karena ada pengenalan dan menciptakan memori. Itu ada memori untuk di adaptive immunity atau imunitas spesifik. Jadi kalau sudah bunyinya spesifik, ini kerjanya beda ya. Tadi non spesifik dari menit ke jam, kalau ini sangat lama. Jadi ada setelah 24 jam sampai tahunan. Seperti itu. Contohnya apa? Adaptive immunity, ada sel B dan ada sel T. Ada imunitas humoral sama imunitas seluler. Imunitas humoral contohnya adalah sel B yang dia nanti bisa banyak tuh ditersirkulasi darah gitu ya. Kemudian kalau sel T itu yang nantinya dia kerjanya pada sel di area sel ya, namanya juga imunitas seluler gitu ya, sel-sel, sel kanker, sel tumor atau yang tidak bisa dijangkau oleh si sel B tadi. Selanjutnya lagi ada innate immunity. Apa perbedaannya innate immunity dengan adaptive immunity? Secara spesifitas itu molekul yang dibagi dari beberapa grup atau yang berkaitan dengan
molekul yang diproduksi oleh kerusakan sel begitu ya. Jadi sifatnya diversity gitu ya. Misalnya kalau kita bersin karena debu, kemudian dingin, alergi gitu-gitu ya, atau misalnya kulit mengelupas begitu-begitu, itu sistem innate yang akan bekerja. Kemudian ini kalau yang adaptif itu adalah antigen, ya baik yang non mikrobial maupun yang mikrobial gitu. Contohnya apa? Misalnya cancer gitu ya, kanker, tumor, terus kemudian virus, jamur, bakteri itu jauh lebih spesifik di adaptif. Kalau diversitasnya terbatas, jadi pengenalan molekulnya hanya dikode pada gen-gen yang diwariskan gitu. Kemudian kalau adaptif diversitasnya sangat luas karena dia reseptor gennya itu dibentuk dari rekombinan somatik pada segmen gen dalam limfosit tadi, karena kan ada pembentukan klon-klon limfosit gitu ya. Kalau klon-klon limfosit bayangkan kalau kita mengkloning sesuatu gitu ya, mengkloning mirip sama terus kemudian diperbanyak gitu, ada clonal selection dan clonal expansion begitu ya. Kemudian memorinya tadi karena hitungannya dari menit ke jam jadi sangat terbatas gitu ya, bahkan tidak ada memori begitu. Kemudian untuk yang adaptif ini ada memorinya karena butuh waktu tadi, pajanannya lama begitu ya. Kemudian non reaktivitas terhadap diri sendiri tidak ada. Oh ada, sorry non reaktivitas terhadap diri sendiri ya. Kalau adaptif non reaktif terhadap diri sendiri juga ya gitu ya. Jangan reaktif terhadap diri sendiri. Kalau reaktif terhadap diri sendiri potensi autoimun. Kemudian komponen seluler dan chemical barrier atau penghalang seluler dan penghalang kimia. Contohnya kalau di innate gitu ya, ada kulit, kemudian ada mukosa epitel, ada molekul antimikrobial, ada defensin, kalkalisidin dan lain sebagainya. Kalau adaptif ada limfosit begitu. Pada epitel, kemudian antibodi yang disekresi pada permukaan epitel. Jadi adaptif itu tadi ada sel B, ada sel T. Jadi limfosit B dan limfosit T. Protein dalam darahnya ada komplement, kemudian berbagai lektin dan aglutinin untuk yang innate, sedangkan yang adaptif ada antibodi begitu. Untuk selnya sendiri fagosit, jadi dia tugasnya pencaplokan atau pemakanan. Contohnya adalah makrofag, neutrofil, dendritik, natural cell killer cell. Jadi NK cell ini pembunuh alami, terutama kalau orang ini mengalami infeksi virus atau tumor gitu, atau sel yang mengalami kerusakan seperti itu. Selanjutnya ada sel mast, ini yang nanti bekerja kalau ada alergi begitu ya. Kemudian ada ILC atau innate lymphoid cell. Sedangkan kalau di adaptif selnya adalah sel limfosit. Nah, untuk pembagian sistem imun sendiri tadi non spesifik dan spesifik. Sistem imun humoral sel B dan seluler sel T. Ini sel T terbagi menjadi T helper, T supresan, kemudian TDH, sel T sitotoksik. Kemudian defisik ada kulit, selaput, lendir, silia, batuk, bersin. Untuk yang larut ada biokimia, asam lambung, lisozim, laktoferin, asam neurominik. Kemudian humoralnya ada komplement, interferon, CRP. Ini sebagai penanda inflamasi yang akan meningkat kalau ada infeksi bakteri atau terjadinya inflamasi, terutama kalau pasien-pasien yang pasca operasi jantung. Kemudian fagosit ada mononuklear dan ada polimorfonuklear. Kalau mononuklear intinya satu, monosit dan makrofag. Polimorfonuklear dia intinya banyak gitu ya. Dan ada granula gitu ya biasanya. No, neutrofil, eosinofil. Kemudian sel nol ada sel NK dan sel K. Sel mediatornya adalah basofil dan mastosit. Lalu juga ada trombosit. Nah, pertahanan tubuh terhadap penyakit kita awali dulu dari yang anatomik barrier, jadi barrier anatomis tubuh kita. Jadi kita perlu bersyukur tadi ya, sudah diciptakan sebaik-baiknya pencipta, sebaik-baiknya makhluk gitu ya, yang diciptakan oleh Tuhan kita gitu. Karena
kulit, kemudian mukosa mulut, kemudian epitel respiratory dan intestin itu sebagai barier anatomik. Jadi penghalang anatomis dalam tubuh kita sendiri. Kemudian ada komplement dan protein antimikroba, ada C3, defensin, REC3 gamma. Kemudian nantinya ketika komplement itu kan untuk menghambat ya, terutama kalau melisiskan dinding bakteri kemudian dihancurkan begitu ya, untuk yang komplement itu sendiri. Kemudian ada mekanisme sistem sel imun non spesifik, contohnya adalah makrofag, granulosit, dan sel NK. Kemudian nanti kalau setelah pasca 24 jam tubuh kita kan sudah sel B, dan sel T ini sudah mulai bekerja, dan dia akan memunculkan memori. Jadi kalau misalnya ada serangan virus lagi, maka yang sel B dan sel T ini akan mulai bekerja menghancurkan si agen infeksius tersebut. Oke, kalau kita pahami dari awal bagaimana pembentukan dari sistem imun tubuh kita, awal dari hematopoietic stem cell, ini adalah HPSC atau sel indukan, kemudian didiferensiasi menjadi myeloid stem cell dan limfoid, dan myeloid ini akan nanti berkembang menjadi retikulosit, megakariosit, kemudian ada granulosit gitu ya, leukosit begitu ya. Kemudian ada limfosit nanti berkembang di dalam ini di dalam bone marrow yang warnanya abu-abu ini. Ini ada limfosit B, kemudian ada limfosit T di timus, retikulosit nanti yang nantinya akan diferensiasi lagi dalam darah menjadi eritrosit, megakariosit akan diferensiasi menjadi platelet atau trombosit, kemudian basofil, eosinofil tadi, monosit atau polimorfonuklear gitu ya, PMN, monosit atau granulosit progenitor ini akan berkembang jadi basofil, eosinofil, monosit dibedakan lagi menjadi neutrofil. Nah, monosit itu sendiri nanti akan diferensiasi menjadi makrofag di jaringan begitu. Selanjutnya lagi neutrofil akan di darah diferensiasi di jaringan menjadi neutrofil. Kemudian monosit juga akan berkembang jadi dendritik seperti itu. Selanjutnya dalam darah limfosit B dia akan ditemukan di darah dan di jaringan, kemudian sel NK juga, dan limfosit T. Kalau limfosit T awal pembentukannya adalah di timus, kemudian tersirkulasi dalam darah dan jaringan. Oke, ini sistem imun non spesifik atau innate. Contoh-contohnya adalah sel-sel ini, kemudian ada sel T, kemudian sel NKT atau sel natural killer, kemudian ini yang adaptif hanya limfosit B dan limfosit T. Yang membedakan di mana kalau limfosit B ini dia ketika menangkap virus, bakteri atau jamur dia langsung nangkep langsung begitu. Sedangkan kalau sel T itu butuh yang namanya APC atau antigen presenting cell, jadi sel penyaji antigen gitu. Nah, maksudnya begini, kadang kalau kita bayangnya tuh begini, sel B itu kalau kita ke suatu wilayah begitu ya, misalnya kita berani aja nih gitu ya, berani sendirian gitu, kita dapat suasana baru. Tapi kalau yang sel T ini karena dia sifatnya sebagai butuh perantara begitu ya, contohnya, jadi kerjanya sel T itu seperti ini. Misalkan kita suatu wilayah, kita nggak bisa berani sendirian, kita harus ditemenin sama teman kita. Nah, teman kita inilah yang sebagai APC atau antigen presenting cell. Jadi untuk bisa merasakan gitu ya, oh ini suasananya baru, oh ini suasana menarik gitu, kita bagi bersama dengan teman kita. Begitu juga dengan sel T. Jadi sel T ini bisa mengenal antigen kalau dia harus pakai ada perantara dari antigen presenting cell. Siapa yang berperan menjadi antigen presenting cell adalah sel dendritik dan sel makrofag.
Nah, di sistem imun innate sendiri itu tadi hitungannya 0 sampai 12 jam. Jadi ketika ada mikroba masuk, dia akan masuk ke barrier anatomi, kemudian nantinya akan dihalang gitu ya, difagosit gitu ya oleh neutrofil, kemudian makrofag seperti itu, dan kemudian di sini ada komplement dan sel NK. Ini sel NK bekerja kalau ada, terutama ada virus begitu ya. Dan nanti setelah 12 jam sampai hitungan hari, setelah 7 hari, maka yang bekerja adalah limfosit B. Jadi limfosit B ini sebelum menangkap si mikroba ini dia namanya limfosit B naif. Begitu juga dengan limfosit T naif. Naif itu polos. Ya sama aja kalau kita itu zamannya ABG, masih belum mengenal dunia remaja gitu, lagi polos-polosnya. Nanti kalau sudah ada kejadian yang membuat kita terjatuh atau terpapar dunia remaja, masa kita kan akan jadi mikir gitu ya, akan jadi berubah karakter. Begitu juga dengan limfosit gitu ya. Limfosit B ketika ada mikroba atau agen infeksius begitu ya, kita katakanlah kalau sudah adaptive immunity kan infeksius begitu ya. Nah, ketika ada agen infeksius, maka si limfosit B ini akan mulai aktif, sehingga ketika ada agen infeksius yang serupa, dia langsung bisa menghalau begitu ya, atau mengeliminasi. Ini nanti kalau sudah ketemu mikroba, kemudian ada pembentukan clonal selection. Setelah itu klon-klon dia memperbanyak diri dan nantinya ada pembentukan antibodi. Kemudian begitu limfosit T ini adalah makrofag gitu ya, makrofag sebagai antigen presenting cell. Nah, kemudian ketika berikatan dengan limfosit T, dia akan mulai si limfosit T akan sadar, oh ini adalah antigen begitu, sehingga akan menjadi sel T effector, dan terutama sel T sitotoksik dia akan menghancurkan begitu ya. Oke. Innate immunity atau imunitas non spesifik atau imunitas bawaan itu terdiri dari penghalang fisik atau tadi anatomical barrier dan chemical barrier. Contohnya adalah epithelia dan senyawa antimikroba yang diproduksi dari permukaan epitel. Kemudian ada sel fagosit, neutrofil, makrofag, dendritik, kemudian sel mast, sel NK, dan innate lymphoid cell. Kemudian protein darah, ada sistem komplement dan mediator inflamasi. Salah satu contohnya adalah CRP tadi. Oke, ini komponen-komponennya. Makrofag fungsinya sebagai fagositosis, jadi akan pencaplokan pemakanan substansi asing gitu ya. Kemudian produksi sitokin, jadi kalau makrofag kalau sudah aktif makan, maka dia akan memproduksi sitokin gitu. Sebagai antigen presentation dan net formation gitu ya. Kemudian sel mast dia akan memproduksi histamin. Ya, nanti yang merangsang ada alergi gitu ya. Kemudian produksi faktor kemotaktik, produksi sitokin, kemudian sel dendritik ada sebagai APC, kemudian produksi sitokin. Dan untuk neutrofil sendiri fungsinya sebagai efektor, fagosit, kemudian eosinofil kalau ada serangan parasit gitu ya, kemudian memproduksi histamin. Kemudian produksi sitokin, basofil, serangan parasit juga, degranulasi, kemudian produksi histamin dan produksi sitokin. Nah, ketika di sini adaptive immunity ini katakanlah naif sel B, begitu ya, sel B yang naif belum pernah terpapar antigen. Nah, ketika terpaparan antigen, gitu ya, ini akan muncul namanya primary anti-X response atau di imunoglobulin itu namanya imunoglobulin M. Jadi muncul respon primer karena pertama kali gitu ya, sama seperti COVID kali ini karena baru novel coronavirus ini. Jadi yang tadinya sel B-nya B naif menjadi sel B-nya ini akan mulai bekerja dan berdiferensiasi. Plasma sel akan membentuk banyak antibodi dan akan menghasilkan sel B yang memori begitu.
Jadi ini ketika dalam hitungan minggu 2-4 dia akan muncul, ini gejalanya akan naik puncak terus, kemudian ketika di puncak-puncak ini peningkatan respon primer, maka si antibodinya akan mulai banyak terbentuk. Nah, begitu kalau sudah penyakitnya bisa tereliminasi, maka dia akan turun. Nah, ketika turun dia akan sudah membentuk sel memori. Nah, bagaimana yang terjadi ketika antigen X datang lagi di minggu kelima, reinfeksi lagi, maka yang primernya sudah tidak lagi gitu ya, tidak lagi ini yang ungu-ungu ini ya, tidak lagi tinggi tetapi malah secondary. Jadi respon sekundernya yang tinggi, semakin tinggi, kemudian akan memproduksi sel plasmanya akan memproduksi banyak antibodi untuk menyerang penyakit tersebut gitu ya. Ketika sudah dia akan turun, berhasil, dan akhirnya jadi menghasilkan sel memori. Kalau yang tadi yang hijau-hijau ini misalnya katakanlah ini COVID begitu ya, terus kemudian ini dengue gitu, demam berdarah gitu. Nah, sama demam berdarah, ketika orang ini sama gitu ya menderita ada virus di 2 atau 3 virus dalam tubuh, maka si sel B naif itu tadi akan membentuk respon primer dan dia akan naik gitu ya, akan naik. Kemudian fungsinya naik itu apa? Agar sel plasma ini membentuk banyak antibodi, dan ketika penurunan itu kan berarti sudah antibodinya sudah mulai sudah berhasil untuk mengeliminasi, sehingga sel B yang sudah berhasil mengeliminasi itu menjadi sel B memori. Oke. Sel B atau imunitas humoral ini antigen itu suatu benda yang asing ya, atau suatu yang asing, substansi asing begitu. Nah, antibodi tidak akan bisa bekerja kalau tidak mengenal antigen. Antigen itu bisa di permukaan seperti ini atau di flagella. Nah, ini limfositnya, ini seperti huruf Y begitu. Kemudian ini fungsi sel antibodi, ini FAB adalah fragmen antigen binding, ini yang menangkap antigen. Kemudian ini adalah fragmen crystallizable. Nah, ini ada respon efektor. Kemudian ini adalah heavy chain. Kemudian light chainnya yang bagian atas. Kemudian ini ada reaksi yang biru-biru, ini adalah region yang konstan, dan ini region yang bervariabel. Terus kemudian dia akan menangkap bagian epitop dari si antigen itu sendiri begitu. Nah, sel B ini bermacam-macam. IgM itu bentuknya pentamer segi 5, kemudian IgG aja ada 4 kelas gitu ya, kelas 1, 2, 3, 4, ada IgD, IgE, dan IgA. Apa fungsinya? Yaitu IgG sendiri opsonisasi tertinggi gitu ya, kemudian aktivitas netralisasi, kemudian IgM ini akan diproduksi ketika adanya invasi antigen pertama kali gitu. Contohnya COVID begitu ya, baru pertama kali maka IgM kita terbentuk begitu. Nah, kemudian IgA ini diekspresi pada jaringan mukosa. Dan kita selain jaringan mukosa apalagi ada di air mata gitu ya. Kemudian ada juga yang di saliva seperti itu. IgD fungsinya belum diketahui. Kemudian kalau IgE terlibat pada alergi, terutama juga kalau ada infeksi parasit, karena parasit kan punya mekanisme ini ya, escape mechanism atau penghindaran diri. Jadinya satu-satunya antigen yang imunoglobulin yang bisa nangkap adalah yang antibody IgE begitu. Nah, ini salah satu kurva begitu, di mana manusia ini dari sebelum kelahiran atau di dalam kandungan sampai lahir kemudian menjadi tahunan. Nah,
Ini yang perlu kita syukuri begitu ya, berterima kasihlah pada ibu kita. Kenapa? Karena pada 38 week begitu ya kita mengandalkan imunoglobulin G dari ibu. Makanya imunitas itu bisa kita dapatkan secara pasif dari ibu kita sendiri melalui air susu, kemudian ada imunoglobulin G dari plasenta seperti itu. Nah, ketika di minggu-minggu ke-20 gitu ya, atau 4 bulan, menuju 4 bulan sampai ke 9 bulan, ini IgM-nya meningkat tipis, kemudian IgG-nya dari bayi itu sendiri gitu ya, akan naik. Begitu lahir dia akan meninggi. Nah, kemudian di sini IgM dia akan naik, turun lagi gitu, karena cocok begitu ya. Jadi ketika bayi baru lahir, dia sudah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan begitu. Dipapar, maka usia 5-10 tahun, maka di sini IgM-nya akan naik. Maka rentan sekali anak itu sakit seperti itu karena IgM-nya itu sedang tinggi-tingginya begitu. Terus ini 5-10 bulan, setelah itu 1-10 tahun gitu ya. Di sini makanya ASI jangan sampai putus begitu ya, kan ada imunoglobulin A, imunoglobulin G, itu bisa dari ASI begitu ya, ASI ibu. Nah, inilah untuk yang mendukung dari kekebalan tubuh si anak sampai dengan dewasa seperti itu. Oke, untuk sel T ada sel mediated respon imun. Kemudian di sini makrofag begitu ya, ada sel yang terinfeksi dicaplok, kemudian si sel T ini karena dia ada kompleks antigen dengan MHC, kompleks MHC, major histocompatibility complex, di sini nantinya akan menghubungkan dengan sel T memori begitu. Nah, sel T memori, kemudian di sini sisi lain juga ada sel T helper. T helper ini juga bisa membuat aktivasi dari antibodi begitu. Nah, kemudian karena adanya peningkatan tadi ya, pengikatan makrofag yang menelan dari sel yang terinfeksi itu, maka sel T helper akan mengeluarkan sitokin ke sel T memori, kemudian terjadi mitosis atau perbanyakan pembelahan begitu ya. Maka kemudian si sel TC ini tugasnya untuk membunuh, karena dia sudah berkenalan tadi ya, kan butuh antigen presenting cell, salah satunya adalah peran dari makrofag. Karena sudah ketangkep nih soal sama si makrofag, maka si sel T-nya itu gampang untuk dihancurkan sehingga selnya gampang untuk dimatikan. Itu yang perlu diingat adalah sel T itu imunitas seluler. Kemudian di sel T sendiri, kalau tadi ada heavy chain, kemudian light chain pada sel B, ini adalah rantai alfa dan rantai beta. Ini alfa, ini beta. Alfa, beta begitu ya. Nah, kemudian tersusun oleh karbohidrat, kemudian ada region di sini, kemudian membran sel T. Jadi tadi beda ya, bentuknya seperti garpu. Kalau ini karena dia menancap gitu ya, dia harus berkenalan dengan antigen presenting cell. Strukturnya sel B dan sel T sendiri berbeda begitu. Ini, nah si sel T helper akan membantu si sel B untuk memproduksi antibodi. Jadi sel T itu walaupun kerjanya seluler, dia tetap akan bisa bekerja gitu ya. Semua itu kita perlu bersyukur gitu bahwa Allah menciptakan sedemikian rupa sehingga tubuh kita tetap bekerja gitu ya. Sel imun ini tidak terlihat tapi kerjanya sangat nyata. Kemudian ada aktivasi sel T, ini ada fagosit begitu ya. Sel fagosit itu proses pemakanan atau penelanan material asing gitu, karena sel T tadi di sel ya, contohnya adalah sel yang rusak, contohnya ada tumor misalkan.
ada sel tumor misalkan gitu ya, terus ditelan oleh makrofag, kemudian sel yang yang terinfeksi tadi gitu ya, kemudian akan dilanjutkan dihantarkan ke sel T helper, kemudian dia akan menjadi aktivasi sel T. Jadi sel T helper ini akan meningkat dan kemudian akan berikatan dengan sel B untuk membentuk antibodi. Nah, sedangkan lagi di sisi lain sel T itu juga ada sel TC. Jadi ketika tadi sudah si sel helpernya itu mengikat si sel B, maka si sel TC-nya ini atau sel T sitotoksik dari sito itu sel, toksik itu yang racun gitu ya. Maka si sel T itu tadi kerjanya adalah mengeluarkan perforin dan sitotoksin untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi. Jadi dia invasinya akan bisa langsung dihentikan seperti itu. Faktor yang mempengaruhi sistem imun banyak sekali, ada usia, lingkungan, jenis kelamin, dan genetik. Kemudian ini ada agen infeksius dari ukuran paling terkecil yaitu virus sampai yang terbesar adalah parasit. Sejarah perkembangan imunologi sangat banyak sekali. Yang kita kenal adalah Edward Jenner, yaitu penemu vaksinasi dari cacar air. Selanjutnya penemu di bidang imunologi ada Edward Jenner, vaksin cacar, kemudian ada Robert Koch, tuberkulin, kemudian Mantoux, kemudian penghasil vaksin, penemu vaksin BCG, Bacillus Calmette dan Guerin, kemudian Louis Pasteur, vaksin rabies, kemudian ada Yersin dan Emil Rox, ada toksin dan difteri, Sibasaburokita Sato dan von Behring, penemuan serum dan antitoksin difteri. Selanjutnya ada Clement, kemudian Karl Steiner, penemu ABO, dan banyak sekali begitu ya antibody. Oke, sekian dari pemaparan tentang pendahuluan imunologi, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama mendapat keberkahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.